Nah, untuk buku besar kas, pada tanggal 1 Maret, ada modal sebesar 45 juta di sisi debit. Kemudian, pada tanggal 2 Maret, ada sewa dibayar di muka sebesar 6 juta di sisi kredit. Kemudian, pada tanggal 6 Maret, ada perlengkapan sebesar 7 juta di sisi kredit. Nah, kemudian pada tanggal 15 Maret, ada pendapatan jasa sebesar 750.000 di sisi debit. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Maret ada preface sebesar 2 juta di sisi kredit. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Pada tanggal 25 Maret ada pendapatan jasa sebesar 1 juta di sisi debit. Nah, teman-teman, selanjutnya pada tanggal 29 Maret ada utang usaha sebesar 5 juta di sisi kredit. Lalu, pada tanggal 29 Maret, ada biaya gaji sebesar 250.000 di sisi kredit. Kemudian, pada tanggal 30 Maret, ada listrik, air, dan wifi sebesar 900.000 di sisi kredit. Nah, di sini jumlah sisi debit untuk buku besar kas yaitu 46.750.000. Sedangkan jumlah sisi kredit untuk buku besar kas yaitu 23.400.000. Maka kita perlu menambahkan saldo sebesar 23.350.000 agar sisi debit dan sisi kredit sama yaitu 46.750.000. Kemudian ada buku besar piutang usaha pada tanggal 25 Maret, yaitu pendapatan jasa sebesar 500.000 di sisi debit. Nah, untuk buku besar sewa dibayar di muka, pada tanggal 2 Maret ada kas sebesar 6 juta di sisi debit. Nah, untuk buku besar perlengkapan, pada tanggal 6 Maret ada kas sebesar 7 juta di sisi debit. Nah, untuk buku besar peralatan, pada tanggal 10 Maret ada utang usaha sebesar 10 juta di sisi debit. Nah, untuk buku besar utang usaha, pada tanggal 10 Maret ada peralatan sebesar 10 juta di sisi kredit. Maka saldo sisi kreditnya menjadi 10 juta. Nah, untuk tanggal 29 Maret ada kas sebesar 5 juta di sisi debit. Maka kita perlu menambahkan saldo debit sebesar 5 juta agar sisi debit dan sisi kredit sama-sama 10 juta. Nah, untuk buku besar modal, pada tanggal 1 Maret ada kas sebesar 45 juta di sisi kredit. Nah, untuk buku besar prive, pada tanggal 21 Maret ada kas sebesar 2 juta di sisi debit. Untuk buku besar pendapatan jasa, pada tanggal 15 Maret ada pendapatan jasa sebesar 750.000 dan pada tanggal 25 Maret ada pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Maka saldonya menjadi 2.250.000. Untuk buku besar biaya gaji, pada tanggal 29 Maret ada kas sebesar 2.500.000 di kolom debit. Nah, untuk buku besar listrik, air, wifi, pada tanggal 30 Maret ada kas sebesar 900.000 di kolom debit. Nah, untuk neraca bengkel Mekarjaya, kas ada 23.350.000 di sisi debit. Kemudian ada piutang usaha sebesar 500.000 di sisi debit. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 6 juta di sisi debit. Kemudian ada perlengkapan sebesar 7 juta di sisi debit. Lalu ada peralatan sebesar 10 juta di sisi debit. Nah, lalu ada utang usaha sebesar 5 juta di sisi kredit.
Kemudian ada modal sebesar 45 juta di sisi kredit. Selanjutnya ada prepay sebesar 2 juta di sisi debit. Nah, lalu ada pendapatan jasa sebesar 2.250.000 di sisi kredit. Kemudian ada biaya gaji sebesar 2.500.000 di sisi debit. Dan yang terakhir ada listrik, air, wifi sebesar 900.000 di sisi debit. Jadi di sini jumlah sisi debit sebesar 52.250.000 dan jumlah sisi kredit sebesar 52.250.000. Nah, teman-teman, di sini sisi debit dan sisi kredit harus sama ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, teman-teman, untuk buku besar kas pada tanggal 1 Mei ada modal sebesar 60 juta di sisi debit. Maka ada saldo 60 juta di sisi debit. Pada tanggal 2 Mei ada sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di sisi kredit, maka saldonya berkurang menjadi 40 juta di sisi debit. Pada tanggal 10 Mei ada perlengkapan sebesar 5 juta di sisi kredit, maka saldonya berkurang menjadi 35 juta di sisi debit. Pada tanggal 15 Mei ada pendapatan jasa sebesar 500.000 di sisi debit, maka saldonya bertambah menjadi 35.500.000 di sisi debit. Pada tanggal 25 Mei ada biaya listrik sebesar 450.000 di sisi kredit, maka saldonya berkurang menjadi 35.050.000 di sisi debit. Pada tanggal 28 Mei ada biaya gaji sebesar 2 juta di sisi kredit, maka saldonya berkurang menjadi 33.050.000. Nah, 33.050.000 ini menjadi saldo akhir buku besar kas untuk periode bulan Mei 2018. Nah, kita masuk ke buku besar sewa dibayar di muka. Pada tanggal 2 Mei ada kas sebesar 20 juta di sisi debit, maka saldonya menjadi 20 juta di sisi debit. Nah, teman-teman, untuk buku besar perlengkapan pada tanggal 10 Mei ada kas sebesar 5 juta di sisi debit, maka saldonya menjadi 5 juta di sisi debit. Untuk buku besar peralatan pada tanggal 5 Mei ada utang usaha sebesar 3 juta di debit, maka saldonya menjadi 3 juta di sisi debit. Nah, untuk buku besar utang usaha pada tanggal 5 Mei ada peralatan sebesar 3 juta di sisi kredit, maka saldonya menjadi 3 juta di sisi kredit. Untuk buku besar modal pada tanggal 1 Mei ada kas sebesar 60 juta di sisi kredit, maka saldonya menjadi 60 juta di sisi kredit. Nah, untuk buku besar pendapatan jasa pada tanggal 15 Mei ada kas sebesar 5 juta di sisi kredit, maka saldonya menjadi 5 juta di sisi kredit. Nah, selanjutnya ada buku besar biaya listrik. Pada tanggal 25 Mei ada kas sebesar 450.000 di sisi debit, maka saldonya menjadi 450.000 di sisi debit. Dan yang terakhir ada biaya gaji sebesar 2 juta di sisi debit. Nah, untuk neraca Laundry Ayu, yang pertama itu ada kas sebesar 33.050.000 di sisi debit. Kemudian ada sewa dibayar di muka sebesar 20 juta di sisi debit. Lalu ada perlengkapan sebesar 5 juta di sisi debit. Lalu ada peralatan sebesar 3 juta di sisi debit. Selanjutnya ada utang usaha sebesar 3 juta di sisi kredit. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini ada modal sebesar 60 juta di sisi kredit. Kemudian ada pendapatan jasa sebesar 500.000 di
di sisi kredit. Lalu, ada biaya listrik sebesar 450.000 di sisi debit. Dan yang terakhir ada biaya gaji sebesar 2 juta di sisi debit. Nah, di sini jumlah sisi debit sebesar 63.500.000 dan jumlah sisi kredit yaitu 63.500.000. Di sini sisi debit dan sisi kredit harus sama ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang materi buku besar dan sudah mengerjakan latihan-latihan soalnya serta sudah membahasnya. Kayu harap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat lebih memahami materi buku besar dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, jika Kak Ayu punya salah dalam pembelajaran kali ini, Kak Ayu mohon maaf ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah!